Cerita dimulai di Napoli ketika kota dan penduduknya terpuruk oleh perang. Anita dan anaknya, Amerigo, berusaha bertahan dalam keterbatasan. Kehidupan mereka sangat sulit tanpa kehadiran sang kepala rumah tangga. Anita kehilangan pekerjaannya sebagai buruh pabrik karena pabrik hancur terkena perang. Demi bertahan hidup, Amerigo dipaksa bekerja serabutan dan mengumpulkan barang bekas. Sedangkan Anita terpaksa melakukan pekerjaan yang sangat berat secara moral agar dapat memberi makan Amerigo, termasuk menjual sawahnya yang paling berharga. Amerigo menjalani hari-hari penuh perjuangan tanpa kepastian tentang masa depan. Ia hanya tahu bahwa ia harus terus hidup, baik dengan bekerja maupun bermimpi bisa menempuh pendidikan. Amerigo bukan satu-satunya anak korban perang. Tomasino, sahabatnya, juga mengalami nasib serupa. Bersama, mereka menjalani kerasnya hidup sebagai pemulung dan kerap merasa asing di tengah hiruk-pikuk kota. Suatu hari, upaya Amerigo untuk memperoleh uang dengan memalsukan seekor tikus menjadi sumber masalah. Ia tertangkap dan dilaporkan ke polisi bernama Kappa. Ibunya sangat marah besar, melepaskan amarah dan keputusasaan pada Amerigo. Dalam kemarahan, Anita menyebut Amerigo tidak berguna, bahkan berharap ia bisa menukarnya dengan uang kompensasi dari pemerintah. Namun, di tengah kekerasan kata-kata itu, tersembunyi perasaan cinta dan keputusasaan yang dipendam oleh Anita. Malamnya, Anita hanya diam, menunjukkan sisi lain dari jerih payahnya sebagai ibu, yang dalam keterbatasan tetap ingin memberikan makan anaknya. Keesokan harinya, Anita menyeret Amerigo ke tempat berkumpulnya sejumlah wanita yang terlibat dalam program pengiriman anak-anak Napoli ke wilayah utara yang lebih aman. Sambil menunjukkan sikap keras, Anita sebenarnya tengah mempersiapkan Amerigo untuk berangkat bersama anak-anak lain, berharap kehidupan yang lebih baik menunggu sang anak di sana. Di tengah proses itu, Maddalena, seorang aktivis perempuan, memberikan pengantar hangat kepada anak-anak, memberi pengertian mengapa mereka harus meninggalkan keluarga demi harapan baru, dan menegaskan musuh utama mereka adalah kemiskinan, bukan penjajah. Anita kemudian menyerahkan Amerigo, memberinya apel merah sebagai tanda kasih yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perpisahan mereka di stasiun adalah saat yang syarat emosi. Amerigo tidak pernah tahu apakah ibunya benar-benar membencinya atau hanya berharap ia mendapatkan hidup yang lebih layak di tempat lain. Kereta melaju membawa Amerigo dan anak-anak lain ke Modena, meninggalkan luka dan harapan di hati ibu dan anak-anak itu. Setibanya di Modena, Amerigo merasakan ketakutan dan kecanggungan. Maddalena berusaha menenangkan mereka dan memastikan semua anak diterima oleh keluarga angkatnya. Amerigo akhirnya dirawat oleh Dirna, seorang perempuan lajang yang mengambilnya bukan karena ingin, tapi karena kasihan. Pada malam pertama di rumah Dirna, Amerigo merasakan ketenangan baru, sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Lingkungan yang berbeda, sekalipun itu cuma sebuah kesederhanaan, membuatnya mulai mengenal kedamaian yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Keesokan harinya, Amerigo dikenalkan dengan keluarga Dirna di Modena, termasuk Alcide dan dua anaknya, Rivo serta Luzio. Amerigo mengikuti rutinitas keluarga, membantu pekerjaan di peternakan dan kebun. Hubungannya dengan Luzio sempat menimbulkan konflik karena Luzio merasa tersaingi. Ia menuduh Amerigo sebagai pencuri setelah melihatnya mengenakan sweater miliknya. Namun, Alcide menengahi dan menegaskan bahwa Amerigo tidak bermaksud mengambil hak Luzio. Sejak itu, Luzio semakin iri terhadap perhatian ayahnya yang kini juga tercurah pada Amerigo. Di tengah persaingan dengan Luzio, keunikan dan kecerdasan Amerigo mulai terlihat. Saat Alcide memergokinya memainkan biola dengan bakat alami, Amerigo mengaku tidak pernah belajar musik secara formal. Ia hanya terbiasa menikmati nyanyian ibunya sewaktu kecil dan meniru iramanya saat memegang biola. Alcide menyadari potensi besar dalam diri Amerigo dan mulai mengajaknya bermain biola, membangun kedekatan seperti hubungan ayah dan anak yang nyata. Kecemburuan Luzio memuncak, terutama saat Amerigo mendapatkan perhatian lebih banyak dibandingkan dengan dirinya. Dalam salah satu kesempatan, seorang ibu-ibu bahkan berkata, Amerigo lebih cocok menjadi tukang kayu seperti Alcide. Namun, Amerigo mantap menjawab, saya ingin menjadi pemain biola.
Saat ulang tahun, Amerigo dirayakan dengan meriah. Dirna dan seluruh keluarga mengadakan perayaan sederhana. Alcide menghadiahinya biola buatan tangannya sendiri. Diikuti kado dan surat dari ibunya. Hubungan antara Amerigo dan keluarga angkatnya kian erat. Meskipun begitu, ia tetap merindukan ibunya di Napoli. Melanjutkan kehidupan di Modena, Amerigo merasakan kehangatan yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia kini duduk di bangku sekolah yang sejak lama ia impikan. Meskipun baru pertama kali sekolah, kemampuan Amerigo menonjol, terutama dalam berhitung dan bahasa Latin. Gurunya sempat terheran-heran, namun Amerigo menjelaskan bahwa ia terbiasa menghitung sepatu-sepatu orang di Napoli, serta mengenali nama-nama dalam bahasa Latin dari menu makanan di pasar. Jawaban naif Amerigo sempat mengundang tawa, bahkan olokan, tetapi ia segera membuktikan kecerdasan dan kemampuannya di depan guru dan teman-temannya. Selepas sekolah, Amerigo tidak pernah lalai belajar. Semangat dan keinginan untuk terus belajar tumbuh berkat dukungan Dirna yang menyediakan segala kebutuhan Amerigo dengan penuh kepedulian. Dirna, meski pada awalnya canggung, perlahan menerima Amerigo sebagai bagian keluarga. Suatu ketika, Amerigo secara spontan memeluk Dirna. Dirna tergugup bukan karena malu, namun karena kekagetan atas kasih sayang tulus anak titipan yang ia rawat. Momen itu menandai tumbuhnya rasa sayang mendalam di antara keduanya. Dalam pelukan hangat Dirna, Amerigo perlahan merasakan luka batinnya terobati. Hari-hari berlalu dan Amerigo mulai benar-benar merasa diterima. Hadirnya Rosa, anak Napoli yang juga diadopsi keluarga setempat, sempat menimbulkan konflik baru. Rosa menolak dianggap sebagai anak yatim yang membutuhkan belas kasihan. Menjaga harga dirinya tetap teguh meski telah kehilangan banyak akibat perang. Perkataan Rosa membuat Amerigo ragu apakah perhatian dan kasih sayang Dirna kepadanya benar-benar tulus atau sekadar karena iba. Dirna menjelaskan bahwa yang ia lakukan bukan karena kasihan, melainkan karena cinta dan menganggap Amerigo sebagai anggota keluarganya. Kehidupan baru akhirnya benar-benar memunculkan sisi positif dalam diri Amerigo. Ia aktif membantu keluarga angkatnya, bermain biola bersama Alcide dan belajar dengan tekun. Suatu hari, Amerigo mengikuti perayaan Hari Buruh bersama Dirna. Di sana ia bertemu Tommasino dan Maria, sahabat lamanya dari Napoli. Namun, Lucio dengan sikap kurang ramahnya sempat melontarkan ejekan kepada Amerigo hingga memicu pertengkaran. Amerigo yang kini lebih percaya diri tidak tinggal diam dan membela dirinya sendiri. Perubahan besar dalam hubungan Amerigo dan Dirna terjadi saat Amerigo tanpa sengaja melihat Dirna disakiti oleh seorang pria. Marah dan merasa perlu melindungi, Amerigo berkata dengan nada keras bahwa jika hal tersebut menimpa ibunya sendiri, ia tidak akan segan membalas. Perkataan itu sangat menyentuh hati Dirna. Dia menangis karena merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar membelanya. Hubungan keduanya pun semakin erat, mendekati hubungan ibu dan anak kandung. Konflik selanjutnya terjadi ketika Rosa tiba-tiba hilang. Lucio panik, lalu meminta bantuan Amerigo karena ia satu-satunya yang tahu jalur ke Napoli. Mereka berdua berhasil menemukan Rosa dalam kondisi ketakutan di rel kereta. Amerigo menenangkan dengan mengatakan bahwa yang ia lihat bukan mayat, melainkan bangkai hewan. Meski ia tahu kenyataannya berbeda, Amerigo telah terbiasa menghadapi situasi berat dan kematian sejak kecil, pengalaman yang menguatkannya dalam menghadapi kenyataan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Amerigo dan anak-anak lain mendapat kesempatan kembali ke Napoli menemui keluarga mereka. Namun, kembalinya Amerigo ke rumah tidak seperti yang ia harapkan. Ibunya kini lebih dingin dan tegas, bahkan melarang Amerigo bermain biola, mengatakan bahwa bermain biola hanyalah mimpi kosong yang tak akan mengubah nasib. Harapan Amerigo hanya ingin ibunya melihat betapa bahagianya ia saat bermain musik, namun hal itu tidak mendapat dukungan. Kekecewaan semakin dalam ketika Amerigo menyadari biola kesayangannya telah hilang dan sahabatnya, Tommasino, memberitahu bahwa ibunya menyembunyikan seluruh surat kiriman Dirna. Dengan rasa putus asa, Amerigo menemui Maddalena dan menemukan semua surat tersebut di sana.
Membaca surat-surat itu membuat Amerigo terisak dan semakin merindukan Dirna, ibu angkatnya yang justru memberinya kasih dan tempat berlindung. Setelah tahu bahwa ibunya telah menggadaikan biola pemberian Alcide demi kebutuhan hidup, Amerigo harus menelan kenyataan pahit. Ia merasa semua cita-cita dan kebahagiaannya tak berarti di mata ibunya, yang menuntut Amerigo menerima nasib dan berhenti bermimpi. Tak tahan, Amerigo memilih untuk meninggalkan Napoli dan kembali ke Modena. Dirna menerima Amerigo dengan pelukan tulus, menandakan bahwa rumah dan kasih sayang sejati kini telah ia temukan. Amerigo tumbuh dewasa bersama Dirna, mendapatkan ruang untuk mengembangkan bakat musiknya, serta mengejar mimpi tanpa beban harus membuktikan sesuatu. Ia belajar bahwa cinta dan penerimaan tidak selalu berasal dari seseorang yang melahirkannya, tetapi juga dari orang yang bersedia menerima dan mencintai tanpa syarat. Bersama Dirna, Amerigo memahami bahwa ia tak perlu menjadi anak yang sempurna untuk dicintai. 40 tahun berlalu, Amerigo berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pemain biola terkenal dunia. Kehidupan telah berubah, harta kini tidak lagi menjadi masalah. Namun, pada momen puncak hidupnya, berita kematian sang ibu, Anita, tiba-tiba menghampiri dan mengguncangkan hatinya. Amerigo pulang ke rumah masa kecil, di mana dia lahir, mengenang kembali perjuangan panjang sang ibu tercinta yang selalu dia pikir tidak pernah mencintainya. Di sela-sela kotak tua di bawah ranjang, Amerigo menemukan biola lamanya beserta surat dan tanda tebusan dari Pegadaian. Ternyata, selama ini ibunya terus berusaha menebus kembali biola tersebut, sebuah bukti bahwa cinta sang ibu tidak pernah pudar. Ia membaca surat terakhir dari Anita yang menyatakan bahwa kasih seorang ibu harus diwujudkan dalam keikhlasan untuk melepas anaknya demi kebahagiaan yang lebih besar. Terkadang, orang yang berani melepaskanmu adalah orang yang paling mencintaimu, ungkap sang ibu dalam surat itu. Amerigo akhirnya menyadari bahwa pengorbanan dan keikhlasan Anita dalam melepasnya ke keluarga angkat adalah bukti terbesar dari kasih sayangnya. Ia menyesal, baru memahami makna cinta ibunya setelah semuanya berlalu. Kini, ia hanya bisa menyesali semua ketidaksadaran dirinya. Amerigo! Mama! Mama! Penutup cerita mencerminkan pentingnya perjuangan seorang ibu, baik Anita maupun Dirna, yang cinta dan pengorbanannya tidak selalu tampak di permukaan. Kisah ini bukan hanya semata-mata gambaran korban perang, namun juga perjalanan batin seorang anak dalam menemukan rumah dan cinta sejatinya. Cerita ini juga diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Italia pada masa Perang Dunia Kedua, ketika program pengungsian massal The Happiness Train menjadi titik tolak harapan baru bagi ribuan anak miskin Italia. Amerigo tidak hanya menemukan keluarga baru, namun juga menemukan makna kehidupan dan cinta yang universal. Kisahnya tidak hanya relevan bagi masyarakat Italia masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat dampak perang dan keutuhan nilai kemanusiaan untuk generasi saat ini. Jangan lupa klik like jika kamu suka video ini dan tinggalkan komentar di bawah. Kalau belum subscribe, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini, jadi jangan ragu untuk share dan komen.